Saya nggak larang Anda minum wine. Saya tidak larang Anda minum bir. Tapi jangan mabuk-mabukan. Saya pernah khotbah tentang minum boleh, mabuk jangan. Saya ajarin anak-anak muda. Kamu kalau sampai minum dan mabuk berarti kamu gak bisa minum. Jangan minum. Minum itu tujuannya apa? Harus ngerti. Anggur itu untuk kesehatan. Rasul Paulus mengajarkan minum anggur sedikit untuk pencernaan terganggu dan ketika badan sedang lemah. Bahasa Chinese-nya ciapo. Kita masak pakai wine, arak. Nah itu bukan buat mabuk-mabukan. Kalau udah sampai mabuk itu dosa. Nah orang gak ngerti minum. Saya mau bilang gini, saya tidak larang Anda minum. Tapi ketika Anda posting, apalagi Anda seorang pemimpin, Anda seorang hamba Tuhan. Anda posting di sosial media, anggaplah ini bir di tangan Anda. Cheers, kelihatannya cool, gaul. Saya kasih tahu, yang follow Anda sedang Anda kasih tahu gini, minum yuk. Kalau Anda cukup dewasa, bisa membatasi diri, oke, minum gak boleh sampai mabuk. Minum sedikit untuk kesehatan. Just for courtesy. Tamu kita minum bir, kita ladenin misalnya gitu. Sekedar mau coba-coba. Tapi bagaimana dengan follower yang gak cukup dewasa rohani untuk mengerti itu? Kita jadi batu sandungan, bisa paham? Lalu orang mulai bilang, orang Kristen kok minum-minum bir? Orang Kristen kok minum wine? Oh, itu yang disebut Rasul Paulus, bukan keberatan hati nuranimu, tapi keberatan hati nurani orang lain. Kok kita mesti peduli? Kita harus peduli. Karena hidup kita harus jadi terang. Contoh, saya nggak larang Anda pakai baju seksi. Seriously, I don't mind. Kalau Anda berbody bagus dan Anda mau bilang gini, rugi gue udah nge-gym, udah ngangkat besi, udah diet gak dipamerin. Silakan, go ahead. Tapi let me ask you, itu jadi berkat nggak? Karena yang saya tahu di sosial media semakin seksi makin banyak followernya. Tuh. Bapak juga ikut beberapa ya? Oh, ngaku dia. It's okay. Seriously, saya sebagai perempuan aja seneng lihat cewek seksi. Apalagi laki-laki. Tapi masalahnya gini, jadi berkat nggak? Kalau nggak jadi berkat, malah membuat sense of sexual arousement. Jadi kayak membangkitkan gairah laki-laki jomblo. Kemudian foto Anda dipasang, di kloset, dipakai untuk apa? Onani. That's not good. Jadi masalah soal kebebasan dan kemudian tanggung jawab untuk jadi terang, ini hanya pertimbangan hati nurani. Is it okay to do this? Zaman sekarang ini semua serba pamer soal merek misalnya. Ingat ya, saya pernah khotbah tentang hidup kita tidak ditentukan oleh label-label dunia. Saya tidak akan pamer-pamer tas mahal yang saya punya. Kata firman Tuhan, hendaklah seorang hamba Tuhan itu hidup berpadan dengan panggilannya. Saya punya nggak tas mahal? Punya lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena keluarga saya mampu. Mama saya kasih, koko saya kasih, mama angkat saya kasih. Saya cuma ngomong, mau cari tas pinggang, langsung dibeliin. Saya mau kasih tahu gini, saya punya apapun, saya nggak pernah pamer. Makanya orang bilang gini, Bu Heni mau pendeta sederhana, yang dipakai jualannya, nggak apa-apa. Kecuali yang saya pakai sekarang ya guys, ini tidak dijual. Makanya saya suka onsite, kenapa? Yeay, baju gue udah banyak di lemari yang nggak pernah dipakai. Kalau tapping di studio diwajibkan pakai kaos tangan pengharapan dan batik tangan pengharapan. Bukannya saya nggak suka, cuma kasihan baju-baju saya gitu nggak dipakai. Kita boleh hidup sesuka hati kita. Tapi selalu bertanya, jadi berkat enggak? Kalau saya akhir-akhirnya masuk ke Instagram yang suka koreksi hamba-hamba Tuhan bermewah-mewah itu, yang sampai labelnya apa, harganya berapa disebut-sebut, saya nggak mau. Ngapain? It's not funny, nggak jadi berkat. Bisa paham ya yang saya jelaskan? Jadi hal yang penting waktu kita mau jaga hati nurani kita mulia adalah, yuk hidup tuh jadi saksi. Sehingga kita selalu mempertimbangkan keberatan hati nurani, bukan cuma kita tapi orang lain.